apa namanya, kesehatan gitu ya. Ada orang sakit kemudian didiagnosa gitu. Nah, bagaimana hasil diagnosanya gitu. Oke. Jadi gampangnya diagnosa model itu adalah cara kita untuk mengetahui apakah model yang kita duga itu baik atau tidak gitu. Seperti itu. Recording Jadi in diagnosa model itu progress. sebenarnya untuk memastikan dari awal, misalkan teman-teman mengidentifikasi gitu. Misalkan ya, kita cerita dari awal gitu. Setelah identifikasi, teman-teman dapat sebuah dugaan model. Oh, modelnya itu mungkin AR1 gitu. Oke, AR1. Kemudian setelah diidentifikasi AR1, dia kan akan ada parameter. Dia masih ingat kalau AR1 itu parameternya apa saja? V1 ya, V1 saja gitu. Nah, kemudian parameter V1 itu diestimasi. Diestimasi bisa menggunakan momen, menggunakan apa kemarin maksimum likelihood ataupun least square gitu. Nah, kemudian setelah diestimasi parameter V-nya itu berapa, didiagnosalah modelnya, apakah model tersebut baik atau tidak. Jika tidak baik ya kembali lagi ke tahap sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi urutannya seperti ini. Kalau misalkan ingin dijabarkan, pertama kita punya identifikasi model apa yang mungkin sesuai dengan datanya, kemudian kita estimasi, kemudian kita diagnosa, dan baru forecasting. Tapi kalau tidak salah forecasting sudah dibahas di awal ya kalau nggak salah ya, konsep forecasting. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi diagnosa model ada di sini. Jadi runtut ya tahapannya. Pak, kalau misal dari identifikasi langsung ke diagnosa, apakah bisa gitu? Nggak akan bisa. Jadi harus ada tahapannya. Dari identifikasi ya, baru ke estimasi. Nggak bisa langsung loncat ke diagnosa. Atau mungkin dari identifikasi, estimasi, loncat ke forecasting, Pak. Apakah bisa? Bisa. Secara gampang bisa. Tapi yang bikin nggak bisa adalah orang-orang akan bertanya, seberapa baik model Anda? Gitu. Apakah model Anda bisa dipercaya? Nah, akan ke sana kembalinya. Oleh karena itu, haruslah runtut kita. Identifikasi, estimasi, diagnosa, dan forecasting. Nah, setelah menentukan estimasi parameter dari model yang diduga, tahap selanjutnya adalah melakukan diagnosa model tersebut. Diagnosa model bertujuan untuk mengetahui apakah model yang kita duga telah baik serta efisien. Nah, ini dia. Baik dan efisien, ini cukup penting. Kalau misalkan kita bahas secara gampang, ya baik dan efisien ini akan saya garis bawahi. Nah, baik itu biasanya dia terkait dengan errornya gitu. Mungkin kalau teman-teman tadi di kuis kan sudah membahas apa itu residual atau galat ya. Jadi residual atau galat itu adalah selisih data asli dikurangi data prediksinya atau data hasil dugaannya. Nah, semakin kecil selisihnya, berarti dia semakin baik karena errornya akan semakin kecil. Oke, itu yang dikatakan telah baik. Bisa dari sana kita lihat baiknya. Efisien itu kenapa efisien itu biasanya terkait dengan bagaimana model terbentuk gitu. Misalkan teman-teman mendapatkan model, misalkan Ongki mendapatkan model Arima 222 gitu. Oke kan? 222 tuh banyak tuh kan. V-nya ada 2, tetanya 2, diferensinya 2 gitu. Ongki dapat modelnya itu. Kemudian dengan data yang sama, ternyata Dini itu dapatnya hanya R1. Oke. Ongki punya Arima 222, Dini punya AR2. Kemudian setelah diestimasi, muncullah nilai parameternya, kemudian didiagnosa. Nah, dari diagnosa nanti akan ketahuan. Misalkan, oh ternyata dari hasil diagnosa itu punya Dini yang lebih baik, yang lebih efisien daripada punya Ongki. Gitu. Nah, biasanya efisien itu terkait dengan kompleksitas modelnya gitu. Jadi semakin kompleks modelnya, belum tentu dia akan semakin baik. Punya Ongki kan kompleks sekali tadi ya, Arima 222 gitu. V-nya 2, petanya 2, differencing 2 gitu. Kalau teman-teman jabarkan ya cukup panjang gitu. Sedangkan Dini hanya punya AR2. Nah, seperti itu, jadi efisien. Nah, jadi mungkin perlu ditegaskan lagi ya ketika kita berbicara terkait dengan model time series, khususnya
Arima, dan teman-teman itu sudah berada di tahap identifikasi, itu harus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Bahkan sering saya katakan gitu ya, gimana sih cara identifikasi supaya biar cepat taunya model apa gitu. Itu tergantung jam terbang gitu. Semakin teman-teman sering ketemu data, ya semakin semakin cepat menemukan identifikasinya apa. Seperti itu ya. Jadi panjang gitu. Kita lanjut. Nah, dua pendekatan dalam diagnosa model adalah yang pertama itu disebut analisis residual atau galat, dan yang kedua analisis model. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk analisis galat ini ada beberapa, nanti ada 4 kalau nggak salah ya. Yang pertama bagaimana plotnya, time series plot dari galatnya. Kemudian yang kedua bagaimana normalitasnya, dan yang ketiga itu bagaimana ACF-nya. ACF dari residual ya, ingat-ingat. Jadi kalau kita ngomongin diagnosa, ACF itu bukan ACF data, tapi ACF residual. Oke, jadi ingat-ingat gitu. Jangan nanti ketika diagnosa model dengan ACF, yang di ACF-in datanya, jangan, nanti kembali ke awal. Jadi yang kita susun ACF-nya itu adalah residualnya. Dan yang terakhir ini uji statistik yang dinamakan Liyung box test. Liyung box test. Ada 4 ini. Kalau time series plot, secara visual kita lihat plotnya seperti apa. Normalitas ini bisa visual, bisa pengujian. ACF visual, dan Liyung box test ini pengujian statistika. Nah, analisis model seperti apa nanti saya jadi terakhir ya. Nah, seperti ini. Jadi harus diperhatikan ketika teman-teman memodelkan suatu data deret waktu, tahapannya harus seperti ini: identifikasi, estimasi, diagnosa. Baru setelah itu silahkan mau diapakan, gitu. Mau di forecast silahkan, mau ditambahin metode lagi silahkan. Yang penting tahapannya harus 1, 2, 3. Di kuis tadi kayak ada yang salah ya urutannya. Itu jangan sampai terbalik-balik. Oke, kita lanjut. Nah, residual dari sebuah model deret waktu itu didefinisikan oleh data aktual dikurangi hasil prediksi atau dugaan. Kalau teman-teman bingung, prediksi atau dugaan. Jadi data asli dikurangi data prediksinya. Misalkan data aktual merupakan data asli yang digunakan untuk dalam membangun sebuah data deret waktu. Oke, misal YT gitu ya, data aslinya YT. Nah, hasil prediksi adalah data yang dihasilkan berdasarkan model yang diperoleh. Misalkan diperoleh model AR2 dengan constant term. Saya nggak tahu apakah di minggu sebelumnya pernah dibahas constant term ini. Nah, seperti ini. Ini adalah model AR2 ya, model AR2. Constant term-nya ada di sini. Jadi nggak usah bingung. Mungkin kalau sebelumnya nggak dibahas, ini berarti modelnya itu terpusat gitu. Jadi konstannya itu di 0. Tapi kalau konstannya itu ada sebuah konstan, berarti nanti kita sebut konstan. Kalau teman-teman lihat lagi atau mungkin sudah pernah dibahas, theta 0 ini kan sebenarnya 1 dikurangi V1 dikurangi V2 dikurangi sampai VP dikalikan mu. Nah, sebenarnya ini ya. Jadi theta 0 itu isinya ini. Jadi ada unsur mu-nya, rataannya, ada unsur parameter V-nya yang terkait dengan AR-nya. Seperti ini ya. Jadi misalkan model AR2 seperti ini, AR2, diingat lagi ya, AR2 itu ada apa aja isinya. Yang jelas AR2 berarti V-nya ada 2, V1, V2. Bentar. Oh, ini kurang slide. Jadi ini kan sebenarnya modelnya ya. Kalau misalkan untuk mencari hasil prediksinya, dugaannya, berarti kita notasikan dengan Y hat T atau Y topi sama dengan V1, ini hasil estimasinya, V1 berapa, dikali YT min 1, ditambah V2, YT min 2, ditambah seperti itu. Jadi kalau kita berbicara terkait yang ada topi-topinya seperti ini, dugaan, galatnya nggak kita masukkan. Karena
galat saat dugaan ke T itu belum ada di seperti itu. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau butuh diulangi? Sudah familiar kan dengan model-model ARIMA yang sebelumnya ya, AR dan MA ya? Jangan-jangan saya bilang gini, AR2 yang seperti apa masih bingung gitu. Jangan ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud untuk dugaannya itu adalah YT topinya ini ya, bukan YT yang ini kurang nih slide-nya. Kalau data aktual itu kan YT. Nah, berarti kalau kita pindah ruas, diopaskan kanan kiri kan ini akan kita temukan bahwa ET sama dengan YT dikurangi YT topi. Dari sini ya, ini bisa kita otak-atik, dibuat ET sama dengan ini ya. Jadi ini Galat itu ini. Ini slide-nya kurang lengkap. Ini slide tahun lalu ya, saya pakai saja. Ada yang ditanyakan? Mungkin ini ya, kalau misalkan bertanya dan sungkan gitu menghidupkan mikrofon, lewat chat aja nggak apa-apa gitu, tanya lewat chat. Nanti akan saya cek chatnya. Kita buat se-enjoy mungkin lah. Oke, kita lanjut ya. Bisa? Oke, lanjut. Nah, beberapa cara yang dapat digunakan untuk menganalisis residual ET tadi ya, dalam hal ini adalah ET atau Galat. Yang pertama adalah dengan plot residual, kita plot residualnya. Yang kedua, kita cek normalitas residual. Yang ketiga, kita cek auto korelasi residual, ACF-nya. Dan yang keempat, kita uji dengan Lium box test. Jadi ada 4 ini yang akan kita lakukan. Yang kita sudah dapat residual. Nah, dalam model-model parametrik, model-model ARIMA, dia ada asumsi yang mengatakan bahwa galatnya atau residualnya itu harus IID. IID itu kalau kita panjangkan, ini yang pertama identik, yang kedua adalah independent, dan yang terakhir itu adalah distribusi seragam. Bisa normal, bisa apa gitu. Tapi kalau kasus kita kali ini distribusinya normal. Nih, jadi identik itu IID itu identik, independent, distribusi. Nah, yang pertama identik. Apa itu identik? Jadi galat atau residual itu diharapkan identik. Kalau identik itu berarti apa? Identik itu berarti galat waktu ke T sama dengan 1, T sama dengan 2, T sama dengan 3, sampai T sama dengan N, diharapkan identik atau mirip, seragam. Jadi mirip-mirip ya. Ini biasanya berkaitan dengan rataannya. Rataan konstan. Jadi galatnya kan kalau kita punya data sebanyak n, kemudian modelnya AR1, otomatis kita punya galat sebanyak n-1. Kenapa seperti itu? Ya nanti dicek lagi ya kenapa seperti itu. Nah, sebanyak itu harus kita cek apakah dia identik apa tidak gitu. Ngeceknya bagaimana? Bisa dengan plot residual tadi. Jika rataannya itu nggak menjauh dari misalkan konstannya gitu ya, misalkan kita punya garis konstan, rataannya itu berada di sekitar garis tersebut, nah berarti dia dikatakan identik. Dan independen ini akan berkaitan dengan ACF-nya. ACF. Nah, mungkin bisa dijawab di chat. Jika independen itu adalah berkaitan dengan ACF, berarti semakin besar ACF, maka semakin independen atau tidak independen. Silakan jawab di chat.
Jika independen itu berkaitan dengan ACF, maka semakin besar ACF-nya, dia semakin independen atau tidak independen. Silakan jawab di chat. Ayo, ini belum ada yang jawab. Nggak apa-apa, jawab aja. Semakin independen atau tidak independen, nah itu jawabannya. Jika independen itu berkaitan dengan ACF, maka jika ACF-nya itu membesar, dia semakin independen atau tidak independen. Ayo dijawab. Ayo. Ketik saja. Jawabannya independen atau tidak independen. Oke, Rusidan. Oke. Semakin besar ACF ya pertanyaannya. Semakin besar ACF, maka dia semakin apa? Semakin besar ACF. Ayo, ini baru berapa nih jawab? Oke, ini ada jawaban lain nih. Semakin tidak independen. Yang lainnya. Ayo, semakin besar ACF, maka semakin... Oke, saya tunggu dulu ya. Sudah? Oke, kan sudah nggak ada lagi. Nah, kalau kita lihat dari definisi ACF sendiri, berarti semakin besar ACF-nya, maka dia semakin tidak independen. Nah, ini ya jawabannya ya. Jadi semakin besar ACF, dia semakin tidak independen. Berarti ACF dari residual haruslah kecil. Haruslah kecil. Berarti ACF dari residual atau galat haruslah kecil atau di bawah batasnya, batas ACF-nya. Seperti itu. Oke? Paham ya? Oke, seperti itu. Nah, jadi ini ya, apa namanya? Mungkin kita sudah pernah belajar ACF, belajar PACF itu apa secara teoritik atau secara empiris, atau bahkan kita sudah pernah menghitung ACF, PACF. Namun, jika kita interpretasikan, nah mungkin baru di sana bingungnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kalau bisa kita kuak lagi gitu, jangan bingung gitu. Kita kembalikan ke definisi awal, apa itu ACF? Kan auto correlation function, korelasi dengan dia sendiri di waktu yang lampau. Semakin besar korelasi dengan dia sendiri, berarti semakin tidak independen dong, semakin terpengaruh dengan dia yang lain. Gitu. Oke, itu kemudian distribusi ini nanti terkait dengan distribusi normal. Distribusi normal. Seperti itu. Oke, jadi ada IID. Nah, dan IID ini nanti bisa kita bisa kita backup atau kita selesaikan dengan keempat cara ini. Yang pertama kita akan bahas plot residual. Ingat ya, IID, identik itu terkait dengan rataannya konstan sekitar 0 gitu. Kemudian independen terkait dengan ACF-nya, korelasi dengan sebelumnya, dan distribusinya. Yang pertama plot residual. Nah, ini saya ambil dari bukunya Cryer. Ini ada contoh data warna. Lupa saya warna apa ya. Ada data warna seperti ini, kemudian diplotkan residualnya, dan ketemulah seperti ini. Oke. Nah, kalau kita hanya menganalisis melalui plot seperti ini, kita nggak akan tahu dia independen atau tidak, normal atau tidak, kita nggak akan tahu. Kita hanya tahu dia identik atau tidaknya. Nah, bagaimana bisa dikatakan identik? Jika sebarannya ini, titiknya ini tidak menjauh dari rataannya, dari 0 di sini. Dalam hal ini rataannya 0. Seperti itu. Jika titiknya ini terlalu jauh atau residualnya terlalu membesar, kemana-mana gitu, terlalu membesar kemana-mana, berarti dapat diidentifikasikan
dia belum identik dan ada sesuatu yang mempengaruhi dia gitu. Nah, hal seperti itu harus diantisipasi. Secara jujur mungkin kalau kita hanya melihat dari sini kita akan bingung nih. Misalkan Fahri bilang, oh dia sudah identik gitu. Ternyata si Cynthia ini belum identik, ini masih menyebar gitu. Nah, jika kita berjalan dengan visual akan terjadi hal seperti itu sudah sangat biasa gitu. Oleh karena itu kalau bisa visual itu sebagai penambah informasi, tapi jangan jadikan utama gitu. Utamanya tetap kita gunakan tes statistika gitu. Nah ini plot residual seperti ini. Jadi kalau dilihat sekilas kita akan mengetahui bagaimana sebaran galatnya, apakah dia akan menyebar di sekitar nol, di sekitar rataannya, atau tidak, gitu. Atau dia mencar-mencar jauh-jauh. Misalkan kita sudah memodelkan data deret waktu, dapat estimasi parameternya dan diagnosa gitu. Setelah didiagnosa, ternyata seperti ini dia sebarannya, misalkan E-nya berarti ya, E-nya. Seperti ini sebarannya. Nah, oke, kalau sudah menemukan hal seperti ini, jangan dilanjutkan. Berarti model tersebut kurang baik, pasti nggak sehat modelnya gitu. Jadi kalau sudah menemukan hal seperti ini, nggak usah dilanjutkan ke ACF-nya seperti apa, karena pasti ACF-nya akan membesar dia. Oke, karena dia membentuk tren seperti itu. Dia nggak akan identik. Kalau kita tarik garis di sini garis rataannya, nah, padahal harusnya itu dia menyebar di sekitar rataannya. Nah, seperti ini kan dia nggak akan menyebar, dia terus meninggi misalkan. Seperti itu. Jadi hal seperti itu harus diantisipasi. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, ini juga ada lagi. Nah ini, mungkin kalau gambar pertama masih agak ambigu gitu ya. Kalau gambar kedua masih sama ambigunya. Gitu. Kalau gambar kedua kita lihat mungkin skill secara visual dari periode 1905 sampai di sini dia rataannya konstan. Sepakat nggak? Sepakat ya, dari 1905 sampai di sini dia rataannya konstan, dia menyebar di sekitar 0. Tapi setelah di sini tahun berapa nggak tahu nih. Setelah di sini dan seterusnya, dia sudah mulai agak menjauh dari titik tengahnya. Berarti sebagai peneliti, misalkan teman-teman memposisikan diri sebagai peneliti, harus aware di sini. Ini ada apa di sini? Ada apa di sini? Ini harus dipastikan lagi. Ada apa di sana? Apakah model saya yang salah? Jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, misalkan diagnosanya itu gagal atau jelek, teman-teman introspeksi diri gitu. Dalam hal ini bukan introspeksi diri sendiri ya, maksudnya introspeksi modelnya itu kenapa gitu. Teman-teman kembalikan ke tahap identifikasi. Jangan-jangan saya salah identifikasinya. Gitu. Oke. Kalau sudah nyoba identifikasinya, ya adanya ini gitu ya. Nggak mungkin nih ada yang lain gitu ya. Kembali lagi ke sebelum identifikasi, datanya. Datanya kenapa gitu? Jangan-jangan datanya ini dipengaruhi faktor lain gitu. Misalkan ini data harga gorengan gitu ya, data harga gorengan. Misalkan gorengan itu harganya 500-an, 500 perak kali ya, atau sekarang berapa nggak tahu. Jadi gorengan 500 perak misalkan, ternyata tiba-tiba setelah minyak goreng naik, gorengan itu jadi 2.000 satu bijinya gitu. Nah, hal semacam itu bisa menyebabkan pola-pola seperti ini gitu. Residualnya akan berubah seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi hal seperti itu harus ditelusuri gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan deret waktu, time series, data time series, kita harus deteksi secara runtut ada apa di sana. Gitu. Itu lebih panjang ya. Nah, makanya ketika kita menganalisis data deret waktu berdoa saja, semoga diagnosanya aman. Gitu. Karena kalau nggak aman ya kita harus sembuhkan dia, kita harus obati dia. Nah, kalau sebelumnya tadi kan jangkanya sedikit ya, waktu residualnya sedikit. Kalau kita punya banyak residual seperti ini, kita akan lebih mudah menyimpulkan gitu. Kelihatan dia bagaimana konstannya gitu. Bagaimana dia menyebar di sekitar 0. Walaupun di sini ada menjauh, di sini juga menjauh. Gitu. Seperti itu.
Nah, jadi mungkin salah satu apa ya, bukan kelemahan ya. Jadi kalau kita membuat plot residual seperti ini, kita butuh yang banyak tuh. Jadi kalau bisa semua residualnya tuh tercover. Misalnya kita mempunyai data 1 juta, modelnya AR2, nah berarti kita harus punya semuanya itu. Gitu. Otomatis kalau kita hitung manual, nggak akan bisa. Kita harus pakai bantuan minimal Excel gitu untuk bisa menghitung itu. Gitu. Nah, ini udah latihan saja ya. Oke, ini ada latihan. Latihannya dikerjakan sekarang, jadi pakai Excel boleh, pakai kalkulator di kertas juga boleh. Silakan ya. Nanti akan saya panggil untuk menampilkan hasilnya, jadi harus dikerjakan benar-benar. Misalkan nih, pemodelan data terkait hasil penjualan suatu produk bulanan selama 5 tahun, menunjukkan bahwa model terbaik yang diperoleh adalah AR2. Dengan hasil estimasi parameter adalah V1-nya berikut, V2-nya berikut, dan ini ada konstantemnya tadi ya, theta 0 2,5. Jika 7 datanya seperti ini, ada 7 data awal, kalau kita lihat kan ada 5 tahun nih, 5 tahun berarti kan totalnya 5 dikali 12, ada 60. Tapi ini 7 data awal. Tentukan diagnosa residualnya berdasarkan plot time series residual atau galat. Silakan teman-teman kerjakan, nanti akan saya panggil untuk menampilkan hasilnya. Oke ya? Masih di sini kan ya? Takutnya ditinggal beli gorengan untuk buka puasa gitu enggak ya? Oke, ini ya, jadi silakan dikerjakan. Cara pertama, saya berikan clue. Teman-teman tambahkan kolom di sini, tambahkan 1 kolom. Ini adalah kolom YT topi. Duh, topinya jelek. YT topi. YT topi ini tergantung dari modelnya itu apa. Teman-teman tambahkan 1 lagi. ET. Nah, ET ini yang kita cari. ET ini yang mau kita plotkan, yang mau kita buat plotnya. Atau clue-nya kurang. ET itu sama dengan YT dikurangi Y topi T. YT topi. Nah, tapi untuk awal ini PR-nya adalah bukan PR ya, dikerjakan sekarang. Tugasnya adalah mencari ini. YT topinya itu apa? Silakan. Saya beri waktu 5 menit. 5 menit, 10 menit lah. 10 menit ya. Jangan lama-lama. 10 menit dari sekarang.